warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Hadi Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di era yang serba cepat, di mana perubahan terjadi setiap hari, baik dalam bidang teknologi, sosial, maupun ekonomi. Dunia pendidikan pun dituntut untuk ikut beradaptasi. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi bangsa yang unggul. Seiring perkembangan zaman dan pesatnya arus teknologi, pendidikan tidak lagi hanya cukup berorientasi pada hasil akhir seperti nilai atau ijazah saja. Kita dituntut untuk menghadirkan proses pembelajaran yang bermakna, mendalam, dan mampu membentuk karakter serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, salah satu gagasan terbaru yang diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Mukhti, adalah pendekatan pembelajaran deep learning. Namun, mengapa pembelajaran seperti ini penting bagi dunia pendidikan? Apa saja sih tantangan penerapannya di Indonesia ini? Dan bagaimana cara agar deep learning tersebut benar-benar bisa menciptakan proses belajar yang bermakna bagi siswa? Nah, oleh karena itu, berdirinya saya di sini untuk mengajak hadirin sekalian memahami pentingnya pendekatan deep learning dalam mewujudkan pendidikan yang bermakna. Hadirin yang saya hormati, deep learning adalah pendekatan belajar mendalam yang menekankan pemahaman, keterlibatan aktif siswa, serta penerapan ilmu secara kontekstual. Dengan kata lain, siswa tidak hanya diharapkan mampu menjawab soal saja, tetapi juga memahami, menghayati, dan mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan nyata. Konsep deep learning sendiri berdiri pada 3 pilar utama, yaitu meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Meaningful learning berakar dari teori David Ausubel. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Misalnya, sebelum guru mengajarkan konsep pecahan, guru dapat menggunakan benda konkret seperti buah, roti, bola, atau mainan anak agar pembelajaran menjadi nyata dan mudah dipahami. Yang kedua, mindful learning. Siswa diajak untuk merefleksikan apa yang mereka pahami, kesulitan apa yang mereka alami, dan bagaimana cara mereka mengatasinya. Guru dapat menumbuhkan kesadaran ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun kesimpulan, menulis jurnal refleksi, atau berdiskusi tentang proses belajar yang mereka alami. Nah, refleksi sederhana seperti itu dapat menumbuhkan kesadaran diri dan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Kemudian yang ketiga, yaitu joyful learning. Hal ini menekankan pentingnya suasana belajar yang menyenangkan agar siswa merasa betah, antusias, dan berani berpartisipasi aktif. Hal ini karena banyak siswa yang kehilangan semangat belajarnya karena proses pembelajaran yang dirasa membosankan. Nah, melalui joyful learning ini, guru dapat mengubah pembelajaran dengan permainan edukatif, proyek kelompok, pembelajaran berbasis tantangan, atau aktivitas kreatif lainnya. Suasana belajar yang gembira tidak hanya membuat siswa senang, tetapi juga meningkatkan daya serap dan kreativitas mereka. Jika ketiga pilar ini diterapkan secara seimbang, maka akan lahir pengalaman belajar yang bermakna, mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri, kreatif, dan berdaya pikir tinggi. Hadirin yang berbahagia, namun tentu saja penerapan deep learning ini di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan karena keragaman kultur pendidikan dan kesiapan guru. Masih banyak guru yang terbiasa dengan metode konvensional seperti ceramah dan hafalan.
Kemudian, budaya belajar yang masih berorientasi pada nilai, bukan pada proses dan pemahaman. Kemudian banyak siswa belajar bukan karena ingin tahu, tetapi karena takut gagal ujian. Nah, sistem seperti ini harus perlahan diubah menuju sistem yang menilai proses, bukan sekedar pada hasil akhir. Kemudian, keterbatasan fasilitas sumber daya di beberapa daerah, terutama di sekolah-sekolah pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi para pendidik serta dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah saat ini telah memetakan fokus penerapan deep learning sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu di SD, fokus pada pembangunan dasar, pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Kemudian di SMP, menekankan pemahaman konseptual, berpikir kritis, dan komunikatif. Di SMA, diarahkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis dan pemecahan masalah kompleks. Sedangkan di SMK, menekankan pembentukan keterampilan vokasional dan adaptasi dengan dunia kerja nyata. Hadirin sekalian, bayangkan jika deep learning benar-benar diterapkan secara konsisten. Para siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, kreatif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mereka tidak lagi belajar sekedar untuk mengejar nilai ujian saja, melainkan untuk membangun jati diri dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan adanya deep learning ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mendukung penerapan deep learning ini, guru sebagai fasilitator, orang tua sebagai pendamping, dan pemerintah sebagai penggerak kebijakan. Ketiganya ini harus bersinergi. Jika semua pihak berjalan seiring, maka cita-cita untuk mewujudkan pendidikan yang bermakna dan membentuk generasi emas Indonesia tahun 2045 bukanlah hal yang mustahil. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.